Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Set. Balik lagi di channel kesayangan kita bersama. Sekarang kita mau ngebahas tentang yang udah kita review tadi. Hah? Apa ya memang yang udah kita review tadi? Coba deh kalian mundurin dulu videonya. 1, 2, 3. Wah, hari ini aku senang sekali. Aku ingin melihat proses bertelurnya ikan cupang aku. Bagaimana kalau misalnya aku lihat ya? Ayolah aku lihat saja. Ini kita buka dulu. Yang ini adalah anakannya, yang ini juga anakannya. Ini yang mau kita lihat. Wah, ternyata sudah bertelur. Kamu lihat nggak? Jadi kalau misalnya kalian melihat ada telurnya atau tidak, kamu bisa melihat di sana. Ini kita zoom nih. Tuh lihat deh. Terlihat tidak? Jadi bukan hanya ada buih-buih yang kosong di sana, tapi juga terdapat buih-buih yang terdapat isinya. Aku meyakini itu isinya adalah telur. Tetapi apa ya yang bisa aku lakukan setelah itu? Ataukah aku angkat jantannya? Ataukah aku angkat betinanya? Ataukah aku diamkan saja? Aku bingung sekali. Bagaimana ya? Apa yang aku bisa lakukan setelah ini? Ya Tuhan, apa ya yang bisa aku lakukan? Aku bingung sekali. Para encis punya nggak ide untuk membantu aku? Aduh, aku sangat bingung. Ada apa itu? Ternyata keset. Oh, bukan itu yang ingin aku perlihatkan kepadamu. Aku ingin perlihatkan ini. Ini adalah sebuah jurnal. Apa ya jurnal ini? Jurnal ini adalah perbedaan waktu pemeliharaan telur dan larva oleh induk jantan terhadap daya tetas dan kelangsungan hidup larva ikan cupang. Kok bisa-bisanya sangat berdekatan dengan apa yang pingin aku bahas. Bagaimana kalau aku bahas itu saja? Hayo, ya. Nah, kita mau bahas itu. Banyak pertanyaan yang muncul pada saat selesai ngebreed. Banyak banget tuh pasti tuh, Bang, ini indukannya diangkat kapan ya Bang? Ini indukannya dipisahin atau enggak ya Bang? Ini abis itu di hari keberapa ya Bang? Ini itu. Nah, jadi jawabannya adalah ini dia jawabannya. Ya, kita bakal bahas jurnal yang ngomongin tentang perbedaan waktu pemeliharaan telur dan larva oleh induk jantan terhadap daya tetas dan kelangsungan hidup larva ikan cupang. Nah, yang kemarin kan kita udah ngebahas tentang makanan apa sih yang sebenarnya baik untuk perkembangan larva dan juga perkembangan si telurnya itu. Nah, kalau sekarang kita udah di next step, yaitu ngomongin tentang kapan sih waktu yang tepat, kapan sih waktu yang efektif buat kita ngangkat si indukan ikan cupang, buat kita untuk melakukan pemisahan terhadap burayak dan ibu bapaknya. Nah, ini dia yang kita mau bahas. Ini dapat dari jurnal Aquaculture Sungai dan Danau. Ini tahun berapa nih? Tahun 2018. Baru nih berarti nih, 2 tahun yang lalu. Ini ditulis sama abang-abang kita. Ini M. Fauzan, M. Sugihartono, dan M. Yusuf Arifin dari Slamet Riyadi, Broni Jambi. Jadi abang-abang kita dari Jambi ini udah nulis di jurnal Aquaculture Sungai dan Danau tentang ngomongin kapan waktu yang tepat untuk kelangsungan daya tetas dan juga hidupnya larva ikan cupang. Karena itu sebenarnya udah menjadi permasalahan kita bersama. Kita pasti bingung setelah menetasnya ikan cupang, atau kita ngomongin sebelumnya, setelah bertelurnya ikan cupang terus menetasnya ikan cupang. Nah, kalau bertelur kan pasti udah simpel banget ya, bertelur berarti cewekannya angkat. Kenapa ceweknya harus diangkat? Karena kadang-kadang si cewekannya ini menjadi liar, menjadi pemakan segala, menjadi galak sama telur-telur yang udah dia keluarin. Gua nggak ngerti kenapa, ataukah itu sebenarnya adalah emang keluar sifatnya kayak gitu, ataukah sebenarnya dia
hanya lapar gitu. Tapi sih kayaknya kalau lapar doang sih kayaknya enggak ya, karena yang udah-udah walaupun kita kasih makanannya, kita kasih cacingnya, yang udah-udah ketika si cacingnya itu tetap kita kasih, toh si betinanya juga bakal nyerang si telurnya, bahkan bakal ngegangguin si jantannya, padahal itu kan adalah hasil dari tangan kalian berdua. Oh, sungguh sangat luar biasa ya, sangat terkutuk perbuatan Anda yang kau lakukan itu, betina cupang. Waduh, kita ngomongin tentang efektivitas, jantanannya diangkat kapan sih yang paling efektif. Nah, jadi ini permasalahan kita bersama, ini permasalahan kita pada umumnya, ini permasalahan yang sebenarnya semua orang pasti punya jurusnya masing-masing, semua orang pasti punya pakemnya masing-masing, semua orang pasti punya akunya masing-masing gitu. Jadi gue pengennya ya kalau udah netas ya diangkat, gue pengennya kalau misalnya udah 7 hari ya diangkat, gue pengennya ya nggak usah diangkat sama sekali. Kayak gitu sih, sebenarnya banyak jurusnya. Kalau misalnya kita main-main ke tiap breeder tuh pasti jurusnya banyak. Tapi kalau misalnya dari Encis pribadi, dari gue pribadi sih, gue lebih senang ketika burayaknya udah mulai menyebar, ketika burayaknya udah mulai keluar dari telurnya itu, udah mulai nyebar lah pokoknya burayak-burayaknya, ya itu dia diangkat aja udah. Itu diangkat aja. Kenapa? Karena kadang-kadang adalah permasalahannya ketika kita lupa ngasih makan, ketika kita lalai ngasih makan, ketika kita biasanya nggak ada kerjaan di pagi hari kita bisa ngasih makan, ternyata kita ada kerjaan di pagi hari itu, terus kita nggak bisa makan, terus kita nggak bisa kasih makan itu burayaknya. Nah itu yang masalah, karena ketika si jantananya lapar, ya mau nggak mau lah makan. Masa jantannya lapar dia tidur, kan nggak mungkin kan, apalagi ngerawat burayak kan. Jadi kan kadang-kadang nih misalnya nih ya, biasanya dia mengayomi burayaknya makan, tak 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 tak, dibuang gitu kan, ditaruh lagi di buinya. Cuman sekarang tak 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 tak, karena dia nggak dikasih makan, habis itu dimakan telur, langsung ditelan. Waduh, itu kan bahaya kan. Jadi kalau misalnya kalian memang sih gua sih lebih seneng ngangkat burayaknya tuh langsung gitu, pas ngangkat jantannya tuh langsung ketika si burayaknya nyebar. Jadi aman lah, nggak usah kita pikirin si jantanannya itu mau dikasih makan jam berapa, si jantannya itu harus kita jagain atau gimana, itu nggak usah kita pikir. Yang penting jantannya udah nggak ada, burayaknya kita asuh bersama-sama, jadi burayaknya langsung dikasih Artemia kayak gitu sih. Tapi yang udah sih aman-aman aja, burayaknya tetap jadi banyak, burayaknya tetap jadi ya jadi cukup lah gitu kan. Cuman memang kalau misalnya telurnya emang pada dasarnya udah dikit, ya bakal jadi dikit juga sih kayak gitu. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan ini, kalian coba cari dulu jurnalnya. Kalian coba, kalau emang kalian gak dapet jurnalnya, boleh kalian WA si Encis, jadi langsung dikasih nanti jurnalnya. Karena biar lebih enak kita bahas jurnal sambil kita lihat ikan cupang, sambil anda yang di sana yang sedang ada di layar handphone atau di layar televisi atau di layar tancap, sambil bisa ngelihat jurnalnya, sambil bisa baca jurnalnya, sambil bisa dengerin apa yang udah saya paparkan. Oke, sebelum itu silakan kalian melihat katalog pada bulan April minggu kedua ya, bulan April minggu kedua. Silakan menikmati sambil kita belajar bersama-sama ya. Tadi udah ditulis sama abang-abang kita, Abang Fauzan, Abang Sugiartono, dan Abang Yusuf Arifin. Ini tentang perbedaan waktu pemeliharaan telur dan larva oleh induk jantan terhadap daya tetas dan kelangsungan hidup larva ikan cupang. Ini didapat dari jurnal Aquaculture Sungai dan Danau. Ini juga yang nulis dari abang-abang kita dari Universitas Batanghari, Jalan Slamet Riyadi, Broni, Jambi. Terima kasih buat abang-abang kita. Ya, kita langsung masuk nih di pendahuluannya. Jadi pendahuluannya ini tentulah ya, kita ngomongin tentang banyak lah pasti ini permasalahan kita bersama. Kalau misalnya kita kadang-kadang suka bingung gitu kan, kita kadang-kadang suka masih trial and error gitu kan, bagaimana sih penelitian yang tepat. Nah ini dia nih penelitian yang tepat untuk paling enggak sih mendekati rumus yang paling efektif gitu. Karena sebenarnya gue selalu bilang kalau main cupang itu nggak ada rumusnya, kalau main cupang itu harus trial and error, kalau main cupang itu harus menyesuaikan apa yang udah kalian punya, apa yang ada di tempat kalian, apa yang terjadi di ikan cupangnya gitu. Jadi gue nggak bisa bilang
Kalau misalnya kejadian A harus di B-in, kalau kejadian B harus di C-in, itu nggak bisa. Jadi kalian harus tetap lihat perkembangannya. Cuman ya di situ kalian tetap mencatat, tetap mengamati kalau kayak gini jadinya kayak gini, kalau kayak gitu jadinya kayak gitu. Gitu aja sih kalau main cupang tuh pada dasarnya. Nah, langsung kita masuk ke metode penelitiannya ya. Nah, kita masuk ke metode penelitiannya. Ini ada di halaman 78-nya. Katanya adalah jadi mempersiapkan satu pasang per wadah. Pemeliharaan secara total berjumlah 12 pasang. Jadi dia di sini mau mengawinkan 12 pasang. Jadi spesimennya atau eksperimennya itu ada 12 pasang. Wadah penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah akuarium dengan ketinggian 10 cm sebanyak 12 buah. Terus habis itu masing-masing wadah diberikan label sesuai dengan pengacakannya dan dilengkapi sama aerasi dengan tekanan yang kecil. Ini juga sih cukup menarik juga nih, karena kita biasanya nggak pernah pakai aerasi. Aerasi itu kayak gini. Nah, biasanya kita nggak pernah pakai aerasi. Biasanya memang cupang itu nggak perlu banget begitu-begituan gitu. Cuman kalau di sini katanya dia pakai aerasi. Terus habis itu dia di sini adalah umurnya 4 bulan ternyata. Si jantan dan betinanya nih, indukannya ini umur 4 bulan. Selalu ya, kenapa ya cupang tuh selalu di umur 4 bulan, padahal kalau misalnya di lapangan teman-teman kita atau senior-senior kita itu selalu bilang, gue sih selalu banyak yang bilang indukan yang bagus itu di atas 4 bulan bahkan. Cuman kalau misalnya ternyata pas di penelitian-penelitian yang berlangsung itu, gue selalu lihat jadi indukannya itu pasti di 4 bulan, gak tau kenapa ya. Terus udah gitu di sini juga dikasih tahu bahwa indukannya yang sehat dan tidak cacat. Itu adalah syarat yang pasti kalau misalnya kita mau ngebreed ikan cupang. Yang penting harus sehat dan tidak cacat. Tapi sebenarnya nggak apa-apa sih kalau ngawinin yang cacat. Yang penting sehat. Karena kalau misalnya dia bentuknya sempurna tapi dia nggak sehat, ya percuma, dia nggak bakal kawin tuh. Itu ngomongin tentang metode penelitian ya. Terus selanjutnya kita ngomongin tentang tingkat kelangsungan hidup atau survival rate. Perhitungan kelangsungan hidup larva dilakukan pada akhir penelitian, hari ke-30, dengan cara menghitung jumlah larva yang hidup. Ntar bisa dibaca lah, pokoknya intinya nanti di hari ke-30 itu dia bakal membandingkan daya tetas daripada si telur. Dia akan membandingkan banyak motor di sini. Nah, dia ntar akan membandingkan si telurnya sama beberapa telur yang menetas dan yang nggak menetas. Gue juga kurang paham lah nih. Ini dia cara ngitungnya kayak gimana, gue juga kurang paham. Cuman yang pasti dia sudah mengira-ngirakan telurnya ada berapa, netesnya berapa, terus yang jadi burayak setelah 30 hari ada berapa. Nah, itu yang dia lakukan gitu kan, yang mereka lakukan. Jadi ini tingkat kelangsungan hidup survival rate. Ini dia, kita mulai masuk ke hasil dan pembahasan. Ini dia seru. Ternyata dia ada dari beberapa tempat tadi, dari 12 tadi ya. 12 tempat tadi ternyata 4 yang dilakukan perlakuannya itu 4 hari, 8 hari, 12 hari, dan 16 hari. Jadi ada yang 4 hari, ada yang 8 hari, ada yang 12 hari, ada yang 16 hari. Ternyata berdasarkan hasil analisis sidik ragam pada taraf 5% menunjukkan bahwa perbedaan durasi waktu perawatan telur oleh indukan jantan memberikan pengaruh yang berbeda tidak nyata terhadap daya tetas telur ikan cupang. Namun demikian, pada tabel ketiga menunjukkan bahwa daya tetas telur tertinggi terdapat pada perlakuan D, yaitu sebesar 67%. Ini ada di angka 16 hari. Jadi di 16 hari itu daya tetasnya itu besar banget, yaitu di angka 67%. Jadi mungkin gue juga kurang paham nih, ini maksudnya apa ya. Hal ini diduga minimal yang digunakan sebagai perlakuan 4 hari masih mendukung untuk keberhasilan menetasnya telur. Keberadaan induk jantan di sekitar sarang atau busa selama berlangsungnya proses inkubasi akan menjaga telur agar tetap berada di dalam sarang hingga telur menetas. Oh, jadi mungkin ketika 4 hari, padahal kan burayak itu menetasnya di 4 harian. Gue kurang paham deh ini maksudnya kayak gimana. Cuman yang pasti kata dia di angka 16 hari si daya tetasnya ini ada di angka 67%. Terus udah gitu 16 hari setelah kawin atau gimana nih? Karena yang kita tahu semuanya bahwa menetas itu ada di angka 4 hari sampai 5 hari lah, itu udah mulai menetas.
atau kayak gimana gue kurang paham ya, nanti kita bahas di belakangan lah ya. Cuman yang pasti daya tetasnya itu di 16 hari itu 67% itu paling tinggi, tapi di 8 hari juga tinggi tuh, ada 67% juga, tapi cuman beda koma. Yang 1,11, yang 1,38. Nah, terus kita masuk ke tingkat keberlangsungan hidup. Nah, ini juga yang harus kita perhatiin ya. Jadi, tingkat keberlangsungan hidup ini ada di angka 4 hari, 8 hari, 12 hari, sama 16 hari. Ternyata yang paling tinggi itu ada di perlakuan di 4 hari ternyata. Jadi di 4 hari ini menunjukkan tingkat kelangsungan hidupnya itu paling tinggi, yaitu 11%,56. Kok dikit banget ya, 11%,56 doang. Terus habis itu kita ngomongin kesimpulan. Tingkat kelangsungan hidup yang paling tertinggi ada di 11,56. Ayo kita bahas dulu satu-satu ya. Yang pertama yang pengen gue bahas adalah mana nih ya? Yang pengen gue bahas adalah daya tetas telur. Ini gue masih kurang paham nih ya. Ini perlakuannya 4 hari, 8 hari, 12 hari, atau 16 hari tuh perlakuannya seperti apa? Karena menurut gue yang udah kita lakuin adalah si telur ini kan kalau menetas itu di umur 4 hari ya. Tapi kenapa kok dia sampai 16 hari? Itu juga gue kurang paham tuh. Apakah ini dihitung pada saat waktu kawin, ataukah ini dihitung pada saat dia nungguin menetasnya? Masa ia menetas sampai 16 hari? Kan nggak mungkin ya. Itu juga yang gue tanyain sih, ini perlakuan menetasnya tuh kayak apa sih sebenarnya. Terus yang kedua adalah perlakuannya 4 hari, 8 hari, 12 hari, sama 16 hari. Ini sih standar ya. Ini standar. Yang pengen gua kritisi di sini adalah kok iya ternyata tingkat kelangsungan hidupnya cuma 11,56%. Ada apa ini gitu kan? Masa dikit banget sih? Berarti ibaratnya kalau cuman ada 200 misalnya, ini minimal banget 200. Berarti kalau misalnya 11% dari 200 itu cuma ada 22 ekor doang yang hidup. Sedangkan yang lainnya ada di angka 8, 7, sama 4%. Sebenarnya sih nggak masalah sih sebenarnya, cuman kok ya kenapa abang-abang kita kok waktu meneliti ini tuh kecil banget gitu kan. Cuma sih sebenarnya yang pengen gue lihat sih spotlightnya bukan di situ, tapi spotlightnya yang pengen kita ambil adalah ternyata perlakuan di umur 4 hari ini ternyata kayaknya yang lebih efektif dalam menentukan daya tingkat kelangsungan hidup. Jadi kalau bisa buat teman-teman ini udah ada penelitiannya, jadi nggak usah terlalu lama naruh indukan jantan di situ. Jadi langsung aja dalam perlakuan 4 hari itu langsung diangkat aja. Ini sih gue yakin kalau tingkat kelangsungan hidup kayaknya pas buraiknya menetas. Nggak ada masalah kalau gue yang ini. Cuman gue masalahnya adalah ketika kok tingkat kelangsungan hidupnya cuma dikit banget. Ada apa dengan perawatan si abang-abang kita ini? Terus yang kedua tadi tuh gue ngebahas tentang kok ya perlakuannya kok lama banget gitu. Ini perlakuan menetas atau perlakuan nunggu menetas atau dari awal kawin, ini nggak dijelasin di sini. Atau mungkin kita harus banyak-banyak membaca dari jurnal aslinya atau dari paper aslinya, kita nggak tahu lah ya. Cuman yang pasti ini menurut gue kurang lengkap lah, ini perlakuannya ini dari kapan nih belum dikasih tahu di sini. Terus juga yang pengen gue kritisi lagi di sini adalah dia nggak ngasih tahu ya perlakuannya nih pas indukan si 4 hari ini kenapa berhasil gitu ya. Ini nggak dikasih tahu di sini. Harusnya sih dikasih tahu ya, 4 hari dengan tingkat kelangsungan hidup seperti ini itu dengan treatmentnya kayak gini-gini, ternyata di 16 hari itu treatmentnya kayak gini ternyata cuma menghasilkan 4%. Itu sih kayaknya ini jurnalnya kurang lengkap karena perlakuan di dalamnya itu nggak dikasih tahu. Mungkin kalau perlakuannya di dalamnya dikasih tahu mungkin akan lebih ciamik ini jurnal. Perkembangan yang terakhir nggak dikasih tahu ya, nggak dikasih tahu di perkembangan yang terakhir, karena di sini kan dikasih tahu nih, di sini kan dikasih tahu kalau misalnya tingkat kelangsungan hidup nanti diukur pada waktu 30 hari kemudian. Jadi itu nanti berapa jumlah burayaknya tuh diukur. Terus ini juga nggak dikasih tahu karena kan ini 12 hari kan, 12 perkawinan kan, itu nggak dikasih tahu yang paling dikit yang mana, yang paling banyak yang mana tuh juga nggak dikasih tahu. Kayaknya juga kita kurang baca atau memang kita kekurangan bahan gitu ya. Ya seperti itulah. Terus mungkin yang bisa kita ambil hikmahnya sih sebenarnya ini di 4 hari.
Ternyata memang kalau gue sih lebih senang memang yang di 4 hari setelah burayaknya menyebar yang langsung diangkat. Itu gue paling seneng yang di 4 hari. Dan ternyata kita terlepas dari itu semua ya, terlepas dari hasil dari data yang dikasih ke sini, bahwa kita ngambilnya tuh yang paling tertinggi aja gitu. Mau itu nanti yang ya ternyata dikit burayaknya, mau itu kayak gimana tuh nggak usah kita perhatiin. Yang pasti kita perhatiinnya yang di paling banyak dari hasil ini tuh paling banyak adalah 11,56. Nah 11,56 ini yang jadi titik pacu kita untuk oh ya udahlah segitu aja kalau nyelamatin jantannya dari buraek-buraeknya, kayak gitu aja sih. Nah seperti itu, terima kasih buat jurnalnya Abang Fauzan dan Sugi Hartono, M. Yusuf Arifin. Jadi kalau gue sih sebenarnya pengen banget buat teman-teman yang menonton ini gitu, sebenarnya yang diambil itu bukan kontroversi antara di lapangan sama di jurnal. Yang harus kita ambil adalah bagaimana kita membaca sebuah jurnal dan itu yang udah diteliti, sama melihat kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di yang udah kita lakuin. Kayaknya sih di situ aja sih yang pengen gua arahkan ke kalian ini semua. Di lain itu sih semua jurus akan dikembalikan lagi kepada kalian semua. Bagaimana kalian merawatnya, bagaimana kalian mengasih treatmentnya, yaitu terserah kalian. Ini adalah sebuah alternatif kalau A jadinya B, kalau B jadinya C, dan seterusnya. Kita ketemu lagi di bahas jurnal selanjutnya. Jangan lupa cuci tangan ya, biar tetap bersih, biar tetap sehat, biar kita bisa menikmati permainan ikan cupang di kemudian hari.